Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunana Friyanti dengan NIM 2104234 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 3 mata kuliah Politik Kebijakan Publik yang diampu oleh Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP MSI, dengan judul Relasi Praktis Politik dan Kebijakan. Politik dan kebijakan bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Politik merupakan proses pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya, sedangkan kebijakan merupakan produk dari proses politik yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Relasi antara keduanya bersifat kompleks dan multidimensi, dengan berbagai aspek yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Yang pertama yaitu akar hubungan politik dan kebijakan. Hubungan antara politik dan kebijakan berakar pada beberapa faktor kunci. Yang pertama, kekuasaan. Politik merupakan tentang perebutan dan penggunaan kekuasaan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan merupakan alat yang digunakan oleh para pemegang kekuasaan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu kepentingan. Politik dan kebijakan selalu berkaitan dengan kepentingan. Berbagai pihak, baik individu, kelompok, maupun organisasi, kebijakan dibuat untuk mengakomodasi dan menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut. Yang ketiga yaitu nilai. Politik dan kebijakan diwarnai oleh nilai-nilai yang dianut oleh para pembuat kebijakan dan masyarakat. Nilai-nilai ini menentukan tujuan dan arah kebijakan. Selanjutnya yang kedua, dinamika relasi politik dan kebijakan. Relasi antara politik dan kebijakan bukan statis, melainkan dinamis dan terus berubah. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika relasi tersebut. Yang pertama, proses pembuatan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan melibatkan berbagai aktor seperti politisi, birokrat, pakar, dan masyarakat. Interaksi dan negosiasi antara aktor-aktor ini menentukan isi dan arah kebijakan. Yang ketiga yaitu konteks politik. Konteks politik seperti ideologi, sistem politik, dan situasi ekonomi mempengaruhi agenda dan prioritas kebijakan. Yang keempat yaitu tekanan publik. Tekanan dari publik baik melalui aksi demonstrasi, petisi, maupun media sosial dapat mendorong perubahan kebijakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu bentuk-bentuk relasi politik dan kebijakan. Relasi antara politik dan kebijakan dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk. Yang pertama yaitu kebijakan sebagai alat politik. Kebijakan dapat digunakan oleh para politisi untuk meraih dukungan publik, memperkuat basis politik, atau melemahkan lawan politik. Yang kedua yaitu politik sebagai alat untuk mencapai tujuan kebijakan. Para politisi dapat menggunakan pengaruhnya untuk memastikan bahwa kebijakan yang mereka dukung diimplementasikan dengan baik. Yang keempat yaitu kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan politik. Kebijakan dapat dibuat untuk merespon tuntunan dan kebutuhan politik tertentu, seperti isu yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Selanjutnya yang keempat, yaitu dampak relasi politik dan kebijakan. Relasi antara politik dan kebijakan memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu kebijakan yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pembangunan ekonomi, dan memperkuat demokrasi. Dampak negatifnya yaitu politik yang kotor dapat menghasilkan kebijakan yang tidak efektif, tidak adil, dan bahkan merugikan masyarakat. Tantangan relasi praktis politik dan kebijakan. Yang pertama yaitu korupsi. Korupsi dapat mendistorsi proses pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan, sehingga menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Yang kedua, kurangnya partisipasi publik. Kurangnya partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan dapat menghasilkan kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ketidakefektifan implementasi. Kebijakan yang tidak dirancang dengan baik atau tidak memiliki sumber daya yang memadai dapat gagal dalam implementasinya. Keempat, yaitu ketidakseimbangan kekuatan. Politik dan kebijakan seringkali didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu, sehingga suara kelompok minoritas terpinggirkan. Solusi dari tantangan relasi praktis politik dan kebijakan. Yang pertama yaitu peningkatan partisipasi publik. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu memastikan bahwa kebijakan responsif terhadap kebutuhan publik. Yang kedua, penguatan transparansi.
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu membangun kepercayaan publik. Yang ketiga yaitu meningkatkan kapasitas pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif. Dan yang keempat yaitu mendorong inklusi dan keragaman dalam proses pembuatan kebijakan dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Dapat saya simpulkan pada pertemuan kali ini yaitu relasi antara politik dan kebijakan merupakan hubungan yang kompleks dan multidimensi. Relasi ini memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika relasi ini dan mencari solusi untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.